Halo semuanya, balik lagi di IBL Talk, obrolannya para juara. Jadi hari ini kita bakal ngobrol sama beberapa bintang tamu kita. Ada dua orang bintang tamu dan seperti biasa partner saya adalah Ronaldo Sitepu. Jadi kita mau undang siapa nih Kak hari ini Kak? Hari ini kita ada Agassi, ya kan? Bintang tamu kita nih Hmm, pasti udah pada Oke, nunggu juga. ya. Wih, Oh, Kak Dodo, Kak Adi. Aga ya si Ese Gontara. Lo lagi timnas juga ya sekarang ya? Apa udah balik ke rumah sih? Balik ke rumah kan jadwal FIBA Asia-nya kan diundur kan, jadi dipulangin. Ya seperti yang kita Hmm. tahu ya, kita jadwal FIBA Sayang diundur ya. sampai Juni 2022. Iya, komen dong dikit persiapan lu memang Tentang waktu kemarin itu gimana? Hah. waktu apa nih, waktu mau qualifier atau ke FIBA Asia Cup-nya Mau persiapannya? ini, pas mau FIBA Asia ini kan terakhirnya kan gimana persiapan kemarin terakhir sampai endingnya ternyata harus diundur gitu. Perasaan lu gimana? Kalau ngelihat kan kita juga habis dari Filipina kan, habis Ya, qualifier yang Hmm. window 3 kan. Sebenarnya itu kalau Hmm. dilanjutin langsung kan, jadi masih ada chemistry-nya tuh masih oke lah. Tahu benar. kesalahannya di mana. Jadi di latihan juga gampang untuk adjust-nya. Hmm, Terus mungkin kalau diundur mungkin sisi yang kurang baiknya ya palingan ya semoga aja semuanya bisa in shape gitu loh. Ya kan kita nggak tahu betul. nih sekarang ada yang balik ke US, ada yang kan kalau kayak kita kita kan balik ke klub Ya, masing-masing kan. benar. Ya Hmm. semoga aja ini Hmm. bisa tetap in shape terus ya jangan sampai hilang touch-nya aja sih. Paling kalau diundur Benar. itu doang kurang baik. Cuma kan emang Oh. kontrak habis tahun ini PJ kan. Oh, Terus kontraknya habis yang di. balik Oh. Kira-kira udah ada offer belum dari PJ lagi? Apa ada dari tim lain? ya belum belum ada omongan sih, mungkin nggak, ya mungkin Hmm. abis-abis tanggal-tanggal tuanya lah baru Iya. diomongin. Jadi lu kuliah nih di Spanyol ya? Nanti Ya, di Spanyol ya? Lu tuh bisa survive di sana gimana sih, guys? Bisa diceritain nggak sama teman-teman IBL fans? kalau perjuangan di sananya sih sebenarnya mental juga sih kak, kayak gimana ya, kayak kan lingkungan tuh beda, bahasa beda gitu kan, tempat Betul. tinggal tuh beda, adaptasinya tuh susah. Gue butuh kayak Benar. 3-4 bulan sampai benar-benar Hmm. bisa oke lah. Udah di umur 15 ya, lu di luar ya. Nah, lalu kan balik lagi ke Indo itu, waktu itu umur berapa tuh? Pas langsung, lu main di Indo, terus habis itu main, itu kan lu cepet tuh ya, hitungannya ya, adaptasinya cepet tuh. Seberapa sulit sih Hmm. lu beradaptasi sama tim sampai endingnya, lu bisa sampai langsung timnas? Maksudnya lu kan terbilang muda, semuanya kan, gua ngeliat perjalanan tuh, udah memang sesuai dengan timeline lu, sesuai dengan yang lu mau atur gitu ya. Jadi, Benar. lu balik lu sambil main terus lu masuk di klub terus habis itu tim lu juga bagus habis itu sekarang lu masuk timnas gitu. Nah itu seberapa susah lu adaptasinya? Ya palingan kalau perjuangan sampai bisa timnasnya ya ketika balik dari US harus bisa tunjukin bahwa memang gue di US itu bukan sekedar main-main gitu loh. Karena kan timnas itu Ya. kan pasti ya senior-senior dong, kayak Pras, Arki, Bram gitu kan. Ya. Jadi ya waktu gue masukin seleksi ya gue harus bisa tunjukin kalau ya memang gue di US itu untuk melakukan hal yang benar dan gue cari ilmu juga. Mau skill gue sebagus apapun kalau gue mentalnya mental tempe ya nggak akan kelihatan juga di lapangan gitu. Jadi ketika latihan tesnya timnas ya main aja, main Hmm. lepas. Kalau apapun kan seniornya bakal kasih masukan dong. Kan mereka nggak mungkin biarin aja atau ngejek kita kan. Kalau emang salah atau kurang apa pasti dikasih masukan, ya gue jadi tambah jadi lebih baik gitu. Hmm. Yang paling lu anggap apa ya jadi kayak ini harus kompetisi secara positif ya, rival lu yang gue nggak mau kalah sama dia. Nah itu siapa di waktu pertama lu di Aspak? Mereka berdua lah, Bram sama Widi. Oke. Hmm. Kalau lu ngelihatnya perbedaan dari secara sistem latihan dan lain-lain di Indonesia dan di Spanyol, bedanya apa sih, guys? Di Spanyol itu lebih gimana ya, kalau latihan intensitasnya tuh lebih tinggi lah. Yang paling beda ya menurut gue, ini bukannya Hmm. ngejek atau gimana ya, cuma Ya. ngomongin fakta. Hmm. Di Spanyol tuh lebih kayak jadi setiap drill itu ada menitnya. Jadi lo Hmm. misalnya galon 3 atau shell drill nih, 10 menit habis ganti drill, minum 4 menit ya semenit, nggak boleh lebih. Kalau mau kurang nggak apa-apa, tapi lebih nggak boleh. Jadi memang disiplinnya mereka junjung tinggi banget lah, disiplinnya itu. Iya, Oke. iya, iya. Iya, mereka sangat detail banget kak kalau di sana. Kayak setiap ada yang kayak kan pelatihnya tuh ngelihatnya dari, kalau kayak main 2K itu dari 2K kamera gitu yang ngelihatnya lurus ke depan. Jadi dia tahu Hmm.
Ya misalnya yang help side ini salah, dia bakal stop, dia kasih tahu dulu, terus diulang lagi. Oke. Hmm. Lu ternyata kan lu penyintas juga ya? Penyintas berarti lu udah pernah kena Iya dulu. COVID ya? Oh, Ya. Lu kenanya gimana, Gas? kan sebenarnya tuh waktu itu lagi latihan timnas dari kan mau persiapan, harusnya kan yang window 3 tuh di Qatar kan, di Doha kan, Qatar. Ya. Kan gue dari latihan PJ ke latihan timnas tuh seminggu kan sebelum pergi kan harusnya. Terus minggu pertama selesai latihan, entah gua nggak tahu ya, entah gua kecapean atau emang gua lagi kenapa, itu tuh jadi tuh paginya gue bangun, pinggang gue tuh sakit kak, sakit banget. Sakitnya tuh bukan pegel, sakit, kayak orang disilet gitu. Terus siangnya gue demam, terus gue bilang lah ke nyokap gue, mah kayaknya aku demam deh, dikasih paracetamol dong. Itu kita mikirnya tuh belum ada kayak kena COVID atau gimana, karena mungkin kecapean dari sakit kan. Nah udah paracetamol, turun tuh panasnya kan, normal lagi. Malamnya gue panas lagi. Nah malam yang panas, langsung bokap bilang, udah kamu cek antigen dulu deh. Besoknya gue PCR, positif, CT-nya 11. Tuh udah rendah banget ya. Rendah ya? Rendah banget. Virusnya banyak banget katanya, kata dokter, virusnya banyak banget. Pas lu kena tuh penanganannya kayak gimana sih? Gue langsung, kan gue bilang dong ke manajer timnas kan, si kamu, gue positif. Ya kita, gue sekeluarga gue sama Kamocha bantu cari rumah sakit. Jadi gue tuh hari ketiga setelah positif, apa hari kedua gitu, langsung masukin ke RS, langsung dirawat supaya lebih cepet ininya recovery-nya. Tapi itu kondisi badan udah nggak panas kan? Maksudnya lu udah nggak drop lagi kan? Udah nggak drop ya? Udah cuma nggak bisa nyium sama nggak bisa rasa. Oh iya. Itu gue sekitar 5-6 hari lah gue nggak bisa cium, nggak bisa rasa. Makanya semakin kesini semakin hati-hati tuh guys. Nah lu pas di bubble gimana sih guys? Pas di bubble kemarin secara prokes, secara ini? Ya menurut gue secara keseluruhan ya oke sih protokol kesehatan IBL selama bubble gini ya. Terus kan kita juga kayaknya kalau nggak salah emang nggak ada yang kena kan sama sekali kan? Nggak ada. Tapi setahu gue yang di Sandika semua aman kok dari masuk sampai selesai bubble lagi. Gue pengen mundur dikit dong guys. Kan lu abis yang COVID gitu, itu lu persiapan lagi untuk masuk ke bubble berarti gitu ya. Pemulihan lagi recovery-nya tuh berat. Nah itu berat atau tidak satu, terus kedua lu ngelakuin apa tuh? Apakah lu menambah gizi tambahan atau apa gitu? Tapi kalau gizi tambahan tuh aneh. Menurut gue aneh kak. Soalnya gue makan nih, tapi berat gue nggak naik, berat gue turun. Waktu gue kena positif itu kan gue makan harus jaga sayur apa sup gue makan semua. Pas gue nimbang gue bukannya naik tapi turun berat gue kayak 3 kilo atau 4 kilo gitu. Dari 86 ke 82 gue turun. Terus paling kayak setelah 3 hari negatif lah gue mulai balikin stamina, mulai balikin speed lagi. By the way, lu udah ini belum sih? Udah vaksin belum sih? Udah, cuma bukan sama yang IBL. Gue vaksinnya kan gue setelah 3 bulan kan baru boleh kan kalau kena positif kan. Gue bulan Juni akhir kemarin, tanggal 29. Septemberan lah, lu kira-kira akan vaksin lagi ya? Enggak sih, minggu depan nih. Dosis keduanya tanggal kedua. 2. Oh, oke. Nah, untuk musim depan, persiapan lu, apalagi nih, lu kan kontraknya habis nih, ya kan? Persiapan lu belum tahu nih di PJ lagi. Habis gitu, persiapannya apa? Ya yang pasti selama masih ada pandemi ya, gue hati-hati juga sih. Kayak misalnya gue mau nambahin kayak stamina gitu kan, kalau gue kecapean juga gue takut gampang masuk virus atau apalah gitu kan. Benar. Jadi gue disesuaiin gitu lah. Mungkin latihan di gym sama latihan lapangannya, biasanya kan gue tuh pagi lapangan atau pagi gym, sorenya lapangan gitu. Cuma kayaknya kalau kali ini gue mesti kayak ya paling misalnya Senin lapangan, Selasa gym, terus selang-seling aja sih gitu aja sih. Kan kita udah ngomong ini basket di era pandemi ya, dan langsung dari atletnya langsung. Gimana kalau kita undang satu dokter yang emang dia penyintas COVID juga, tapi dia kemarin juga ngurusin IBL juga di bubble. Cocok, langsung. Katanya sikat udah ada nih, udah. Langsung sikat. Oke, cocok. Saya mau nanya dong dok, menurut pandangan dokter, apakah kompetisi olahraga berlangsung di masa pandemi itu, menurut dokter gimana dok? Kalau kompetisi olahraga di pandemi, itu mungkin saja kita lakuin gitu ya. Tetapi kan tetap harus memperhatikan bagaimana situasi atau kondisi COVID di suatu daerah atau kota atau negara bahkan gitu ya. Terus
juga dilihat kebijakannya bagaimana tuh, yang peraturan-peraturan yang berlaku baik dari pemerintah pusat maupun daerah, termasuk juga kita harus melihat dari WHO ya, termasuk juga kalau di Indonesia terkait dengan peraturan dari organisasi olahraganya yang dari Perbasi gitu ya. Kemudian bagaimana kita melakukan koordinasi ya, tentunya kan dengan berbagai pihak, misalkan BNPB, Satgas COVID, kepolisian, kemudian dinas terkait. Kemudian tempat juga menentukan atau lokasi penyelenggaraan gitu ya. Karena kan kita juga lihat masing-masing daerah punya zona masing-masing gitu ya. Yeah. Kemudian seperti pembentukan Satgas ya. Jadi internal di penyelenggara juga harus membentuk suatu tim Satgas yang tugasnya juga nanti dalam tanda kutip juga melakukan supervisi gitu ya. Kemudian baru nyusun rencana, kemudian protokolnya bagaimana yang sesuai dengan kondisi COVID yang sedang berlangsung itu, kemudian simulasi ya, sehingga apa yang kita rencanakan kita simulasikan tuh bisa berjalan tidak. Nah, terus yang paling penting adalah komitmen bersama nih, tanpa disiplin, tanpa saling jaga dan tanggung jawab terkait dengan protokol, ya susah. Tapi kalau itu dilakukan bersama, pasti bisa. Tadi kan Agassi sendiri udah bilang waktu di bubble kemarin itu IBL itu disiplinnya ketat gitu Om. Nah, apa sih yang protokol yang bedakan di IBL itu, Dok? Kalau kita lihat protokol yang di IBL itu, kami semuanya melaksanakan dalam terpusat, gitu ya. Terpusat artinya di suatu tempat kita melakukannya terkait dengan protokol-protokol tadi itu. Misalkan kemarin kita memilih waktu awal ya, waktu bulan Maret itu kenapa harus di Cisarua. Yang seyogyanya emang perencanaan awal ada di Jakarta tuh, tapi situasi di Jakarta waktu itu cukup tinggi. Sehingga kita memilih area yang lebih aman, walaupun di sana juga ada. Nah, jadi protokolnya kita dalam satu tempat, di mana sebelum orang masuk pun, mungkin teman-teman dari atlet, sebelum masuk pun mereka oleh klub sudah melakukan isolasi mandiri, gitu ya. Kesehatannya, kemudian sebelum masuk ke sana itu dilakukan pemeriksaan swab PCR tuh sebanyak 2 kali, gitu ya. Dengan ketiga dia harus negatif. Kemudian begitu masuk di bubble pun mereka tidak boleh langsung bercampur tuh dengan teman-teman yang lain. Dilakukan lagi pemeriksaan swab untuk memastikan, gitu ya. Karena ada tenggang waktu dari swab terakhir ke swab yang selanjutnya, mereka bisa berkontak dengan yang lain, gitu ya. Begitu clear dia negatif, dia akan bisa bergabung dengan teman-temannya, kemudian juga bisa mengikuti latihan tadi. Kendaraannya juga harus mengikuti protokol kesehatan. Kendaraannya juga dengan pembersihan dan desinfektan, kemudian jaga jarak. Di bubble sendiri itu juga disediakan fasilitas. Adanya klinik 24 jam, sehingga teman-teman bila ada yang sesuatu yang bermasalah terkait dengan kesehatan, langsung bisa ditangani di situ. Bila ada kondisi-kondisi yang di luar kendala, ada tempat untuk melakukan isolasi. Yang paling penting di tempat pertandingannya dibagi beberapa zona. Antara orang di zona masing-masing zona itu tidak boleh berinteraksi. Kenapa kita lakukan tadi? Segala aspek terkait dengan risiko, kita melakukan identifikasi dulu. Sehingga identifikasi yang terjadi itu menjadi sangat minimal atau bahkan zero, gitu ya. Kan kita di tempat penginapan, gitu ya. Di sana juga ada pengelolanya. Pengelolanya pun harus zero. Begitu akhir acara zero. Tidak ada kasus yang positif. Sehingga waktu kunjungan Pak Menteri pun, ya kita dikunjungin ya oleh Pak Menteri, mendapatkan apresiasi kerja dari teman-teman ya, artinya dari penyelenggara, termasuk dari para atlet dan ofisialnya, karena disiplin, tanggung jawab, dan komitmen, dan saling jaga. IBL kemarin memang proper banget ya secara prokesnya, terus secara dia di bubble dan satu-satunya liga olahraga di Indonesia yang berjalan dengan baik ya IBL ini, dan jadi
percontohan buat olahraga-olahraga lain, Kak Dodo. Kak Dodo, kayaknya sudah di penghujung waktu nih. Terima kasih banget buat bintang tamu kita dari Agassi Gontara dan Dr. Panuju. Thank you banget. Terima kasih banyak, Dok. Teman-teman, Agassi. Teman-teman yang udah nonton juga thank you banget. Pokoknya jaga terus imunnya, jaga kesehatan, tetap aktif, dan ketemu lagi di minggu depan bersama IBL Talk, obrolannya para juara. Oke? Thank you semuanya. Salam sehat. Thank you. Salam sehat. Dadah.